Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ivan, dan kali ini saya mau membahas local development dengan menggunakan WordPress ENV. Nanti topik-topik kita saya membahas alternatif local development yang lain apa aja, apa itu WordPress ENV, dan kenapa alasan harus pakai WordPress ENV, dan kenapa tidak harus pakai atau tidak cocok menggunakan WordPress ENV. Nanti kita bisa coba lihat bagaimana proses instalasi sampai requirement apa yang dibutuhkan, lakukan konfigurasi apa yang bisa kita buat di WordPress ENV. Sebelum kita masuk tentang pembahasan WordPress ENV ini lebih lanjut, saya ingin memberikan latar belakang kenapa WordPress ENV ini dibangun oleh tim Gutenberg beberapa tahun lalu. Seperti yang kita tahu, alternatif local development untuk WordPress sebenarnya banyak sekali. Salah satu contohnya ada XMPP dan juga ada MAMPRO, dan salah satu favorit saya juga VVV. Saya pernah pakai ini beberapa tahun lalu, di mana VVV ini menggunakan VirtualBox dan Vagrant, dan sebagai operating sistemnya menggunakan Ubuntu Server. Saya sangat suka pakai karena menggunakan Linux dan sangat mudah bagi saya untuk melakukan customisasi atau menambahkan extension tambahan untuk PHP ataupun software-software lainnya untuk membantu local development saya. Di lain sisi juga ada yang dipakai banyak orang juga local by Flywheel, ya, salah satu yang tools yang cukup favorit menurut saya. Tools ini memberikan solusi ya bagi agensi ya dan freelance developer, yaitu proxy, di mana kita bisa memberikan live link dari local development kita dan klien kita dapat mengakses live link itu untuk proses approval sehingga lebih cepat. Kita nggak perlu lakukan upload, download, dan segala macamnya untuk setup agar si klien dapat melakukan atau melihat progres dari apa yang kita kerjakan. Dan baru-baru ini Kinsta juga memberikan local WordPress development secara gratis. Saya belum coba ini dan saya tertarik untuk coba ini. Nanti di lain waktu kita bisa bahas mengenai Dev Kinsta ini. Dari berbagai macam lokal alternatif yang kita lihat ini, kenapa WordPress ENV ini muncul? Sebenarnya tujuannya simple. Bagaimana pembangunan atau development Gutenberg dan plugin ataupun themes lain, kita dapat mudah melakukan instalasi dan sebisa mungkin tidak membutuhkan konfigurasi tambahan. Jadi, siapa aja dapat segera melakukan development dari plugin itu tanpa harus melakukan setup yang cukup kompleks untuk membangun sebuah plugin atau themes tertentu. Jadi sebenarnya WordPress ENV ini tool sederhana aja, dia hanya script dari Node.js untuk menciptakan beberapa instance Docker yang digabungkan untuk menciptakan sebuah local environment yang sederhana. Tujuannya tetap instalasi yang mudah dan tidak membutuhkan konfigurasi tambahan lainnya. Saya akan memberikan 3 alasan kenapa WordPress ENV ini cocok buat teman-teman. Yang pertama, WordPress ENV ini cocok jika teman-teman sedang melakukan development terhadap themes atau plugin, di mana konfigurasi dari local development-nya hampir tidak dibutuhkan, atau jika ada konfigurasi tambahan, teman-teman dapat mengembed kode tersebut di dalam repository kode teman-teman. Sehingga rekanan lain atau teman setim dapat segera menggunakan konfigurasi tersebut dan dapat sesegera mungkin untuk bisa menciptakan local development mereka. Yang kedua, mudah dan cepat untuk digunakan ya, karena dia hanya sebuah script dan jika Docker engine-nya sudah terinstall dan sudah available di lokal, maka dapat sesegera mungkin untuk digunakan. Yang ketiga, cocok untuk dijalankan untuk proses automation di continuous integration dengan menggunakan Travis CI, Circle CI, dan sejenisnya, di mana jika teman-teman menggunakan unit testing atau visual regression testing atau performance testing dan juga end-to-end testing, WordPress ENV ini sangat cocok digunakan dijalankan di server dan testing tersebut dijalankan secara otomatis. Dan saya juga akan bagikan 3 alasan kenapa WordPress ENV tidak cocok untuk teman-teman gunakan dalam local development. Yang pertama, tidak ada proxy built-in seperti local by Flywheel ya. Jadi hanya dapat diakses di lokal, bahkan untuk diakses melalui network butuh
konfigurasi yang sangat banyak. Jadi hanya khusus untuk development di lokal saja. Butuh memori yang cukup besar karena menggunakan Docker dan ada beberapa Docker instance yang akan dihidupkan, maka minimal butuh komputer dengan memori 4 GB. Ya, itu aja pun akan terasa lambat. Lebih optimal jika komputer teman-teman 8 GB ke atas. Lalu sulit untuk melakukan kustomisasi terhadap extension PHP ataupun extension dari web servernya karena sudah di built-in di dalam Docker image. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan extension lain yang dibutuhkan, maka akan sangat sulit ya karena sudah di built-in oleh tim Gutenberg-nya. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian bagaimana proses instalasi dari WordPress INV itu sendiri. Untuk melakukan instalasi WordPress INV, teman-teman membutuhkan dua software tambahan, yaitu Node.js dan juga Docker. Dan karena kebetulan saya menggunakan Mac, Docker juga sudah tersedia untuk Mac. Saat ini saya menggunakan Docker Desktop 3.1.0. Dan Node.js ya juga sudah saya install sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat Node-nya saya versi 12 dan npm-nya saya versi 7.5 dan Docker-nya saya versi 20.10. Docker Engine ya maksud saya. Nah, selanjutnya kita install WordPress INV-nya. Cukup melakukan instalasi script ini, yaitu dengan menggunakan npm, kita install terhadap global, lalu nama paketnya @wordpress/env. Kita jalankan. Dia akan butuh beberapa waktu. Oke, selesai. Maka kita bisa lihat WordPress INV version. Salah. Kita lihat WordPress INV-nya, saya WordPress INV 3.0.2. Untuk selanjutnya saya mencoba untuk menggunakan plugin yang saya develop sendiri, yaitu WP Domain Manager, dan sudah saya clone di sini di sisi master. Dan saya sebelumnya butuh install komposernya dan juga npm-nya. Ini untuk kebutuhan si plugin aja, nggak ada hubungannya dengan WordPress INV. Menjalankan local server dengan menggunakan WordPress INV, saya cukup typing WordPress INV start. WordPress akan segera dijalankan dan saya sudah dapat lakukan akses terhadap lokal instalasi saya di port 888. Kita coba. Port 888 sudah online. Kita coba masuk ke bagian WP adminnya. Default password dari local hostnya adalah admin password. Oke, untuk WordPress-nya dia akan menggunakan latest version yang available, yang stable. Namun itu bisa dikonfigurasikan juga jika teman-teman ingin melakukan akses terhadap beta version ataupun versi-versi WordPress yang sebelumnya. Saya menjalankan WordPress INV ini di dalam folder plugin, maka otomatis plugin yang saya buat ini langsung otomatis diinstal dan otomatis diaktifasi. Jadi sudah langsung dapat diakses melalui sini. Sebenarnya semudah itu untuk menjalankan WordPress INV. Kita coba lihat informasi dari Docker-nya itu sendiri ya. Kalau kita mau lihat Docker yang dijalankan itu ada 3 instance, yaitu instance dari WordPress test, kemudian instance dari WordPress web servernya, dan MySQL-nya sebagai database server. Kalau yang untuk tes ini digunakan untuk menjalankan PHP unit testing. Selanjutnya, kalau kita ingin mematikan server, cukup dengan wp inv stop. Maka WordPress juga tidak bisa dijalankan lagi. Nah, selanjutnya saya ingin menggali lebih lanjut lagi bersama teman-teman dan membaca dokumentasi dari WordPress INV ini bersama-sama. Seperti yang sudah kita tahu tadi, untuk instalasinya dapat menggunakan npm, lalu untuk menjalankan server cukup
WP env start dan mematikan server cukup dengan WP env stop. Untuk komen-komen lainnya, mari kita bahas bersama. Kalau misalnya ada masalah, teman-teman bisa lihat dari Docker PS, instansinya sudah jalan apa belum. Biasanya juga misalnya port 88 itu sudah dipakai. Maka jika ingin customisasi dengan port lain, teman-teman cukup menambahkan konstan ini sebelum menjalankan WP env start. Kita coba ya. Misalnya saya ingin menjalankan lokal server saya di port 333. Kita jalankan. Dia akan melakukan instalasi WordPress dan kita sudah bisa akses di localhost port 3333. Kita matikan lagi. Dan kita lanjutkan dengan dokumentasinya yang lain. Jika teman-teman ingin melakukan reset database, cukup menjalankan wp env clean all, maka seluruh database akan bisa di reset dari awal. Ini sangat berguna jika teman-teman ingin melakukan instalasi fresh terhadap suatu plugin. Jadi misalnya ingin melakukan testing terhadap plugin jika diinstal dengan atau fresh install, apa yang akan terjadi sehingga teman-teman dapat menangkap bug yang terjadi secepat mungkin. Jika teman-teman ingin membersihkan cache atau membersihkan hard disk, kita bisa menggunakan command env destroy. Dan jika ingin menggunakan debug mode, cukup tambahkan minus debug. Nanti akan muncul debug message lognya yang cukup banyak. Sekarang teman-teman jika ingin menggunakan Xdebug ya, saya mendapatkan menggunakan Xdebug ini cukup handy ya, cukup baik. Bisa melakukan stop di breakpoint tertentu. Nanti kita coba demokan ya. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman lagi untuk bagaimana kita bisa menggunakan WordPress env ini dan melakukan development dengan menggunakan VS Code. Kemudian kita dapat menggunakan fitur Xdebug ini di VS Code. Mau coba? Yuk, mari kita sama-sama lihat. Pertama, saya sudah ada VS Code di sini dan sekarang saya butuh menjalankan WordPress env-nya tetapi dengan mode Xdebug. Nah, kita tunggu servernya nyala. Oke, saya lihat dulu servernya. Oke, sudah nyala. Dari VS Code untuk bisa connect ke remote container, kita bisa menggunakan akses di sini ya. Di bawah kelihatan nggak ya? Ini. Untuk bisa connect ke remote container, saya coba atas running container. Pilih yang container yang WordPress. Oke, sudah nyala container yang WordPress. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini file dari WordPress-nya itu sendiri dan pluginnya saya ada di dalam WP Content Plugins WP Domain Manager. Dan supaya bisa diakses menggunakan Xdebug, kita lihat dokumentasinya dulu. Melakukan instalasi PHP Debug dulu nih, extension PHP Debug. Untuk menghemat waktu, tadi saya sudah install sebelumnya, namanya PHP Debug. Jadi teman-teman bisa cari PHP Debug dan install PHP Debug by Felix Becker. Nah, kemudian kita perlu menambahkan konfigurasi ini di dalam launch.json. Itu caranya, kita ke debug ini dulu. Kita buka, klik setting ini, maka akan terbuka launch.json, atau teman-teman bisa membuat launch.json di dalam folder .vscode. Saya copy and paste aja yang dari sini. Ingat ya, portnya 9003. Saya masukin port 9003 dan di path mappingnya saya cek kalau kita itu kebetulan terminalnya sudah terbuka, kita ada di var www.html dan kita lihat di dalam sini ada WP Content Plugins WP Domain Manager. Jadi kita mapping dari
uh, path yang ada di server di dalam kontainer WordPress itu sendiri ke uh, kontainer yang ada, maksudnya workspace dari VS Code-nya, yaitu dari halaman ini, dari workspace root-nya, WP Content, Plugins, dan WP Domain Manager. Sudah, itu saja. Lalu kita start Xdebug dan kita coba buka salah satu file di pluginnya. Kita kecilin dulu aja. Dan saya tambahin breakpoint di sini yang ada titik merah. Kalau saya klik titik merahnya, lalu saya coba akses halaman ini dan dia akan break di situ. Saya coba refresh. Dia akan break di sini, dan kalau kita jalankan step over, bisa jalankan satu persatu, dan kita bisa lihat di halaman Xdebug ini variabel-variabel apa aja yang available saat request ini terjadi, dan kita bisa lihat variabel tertentu yang ingin kita lihat, misalnya konstan ini kita bisa mendapatkan value-nya. Kita bisa menjalankan Xdebug dengan menggunakan WordPress env dan menggunakan VS Code. Sangat menarik sekali, bukan? Oke, kalau sudah tidak menggunakan Xdebug-nya lagi, kita bisa stop dan kita bisa melakukan development seperti biasa. Oke, kita teruskan ya. Di sini bisa lihat beberapa option tambahan seperti di update jika ingin melakukan update dari WordPress versionnya. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa menjalankan WP CLI. Caranya cukup gampang, yaitu bisa menggunakan WP env, run CLI, dan komennya. Kita coba ya. Kita clear dulu, terus kemudian WP env, run CLI, WP option, get site URL. Kita coba jalankan. Dan hasilnya kita bisa dapatkan di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat postnya apa aja, WP env run CLI, kita bisa lihat post list. Oke, kita hanya ada post hello world aja karena ini fresh install. Jadi kita dapat menjalankan CLI apa aja melalui WP env run. Dan kalau ingin melakukan tes unit testing, bisa menjalankan dari WP env run test CLI dan alamat dari unit testingnya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai WP env logs. Nah, kita bisa melihat logs dari request logs ya, web server log yang terjadi di dalam kontainer. Kita dapat menjalankan komen ini, dan kita bisa melihat logs dari request yang terjadi, sehingga kita bisa melakukan debugging lebih mudah. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar mengenai konfigurasi filenya, yaitu .wp-env.json, di mana file ini dapat kita masukkan ke dalam repository kode kita agar teman satu tim kita dapat konfigurasi local server yang sama. Di sini ada beberapa parameter yang dapat digunakan. Contohnya core, maksudnya WordPress core ya. Jadi versi WordPress core berapa yang ingin kita coba. Lalu versi PHP berapa, dan plugin apa saja yang diperlukan atau requirement, dan tema apa saja yang diperlukan atau requirement yang perlu diinstal. Lalu kita bisa customize juga port. Secara default, local port yang digunakan adalah 8888. Kita bisa memberikan port khusus untuk local development kita. Dan beberapa config lain yang akan bisa ditambahkan di WP config. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh-contoh yang sudah ada di dokumentasi ini. Sebagai contoh, kita dapat menambahkan config yang ingin kita tambahkan. Misalnya ada API key yang ingin kita berikan di WP config, atau kita ingin menambahkan environment khusus, misalnya untuk mengaktifkan tema di dalam development themes. Ini
minimal sampel untuk wp-env JSON file kita. Core null artinya akan menggunakan latest table dari WordPress, dan pluginnya menggunakan current directory. Sama seperti current wp-env JSON yang saya punya di plugin saya ini. Saya hanya menambahkan plugin titik. Dah. Maka halaman folder yang saya tersebut adalah menjadi plugin utama yang akan diaktifkan oleh WordPress env. Lalu kita bisa juga menambahkan core WordPress master. Ini akan mengambil kodenya dari halaman GitHub dan dari branch master, yang bisa jadi latest development dari WordPress yang belum dirilis. Cocok untuk teman-teman jika ingin melakukan testing terhadap latest development dari WordPress, atau biasa disebut dengan nightly build, untuk forward compatibility. Jadi teman-teman ingin tes, misalnya saat ini next version dari WordPress adalah 57 dan ingin melakukan testing terhadap kompatibilitas plugin teman-teman terhadap WordPress 57. Teman-teman juga bisa melakukan testing terhadap backward compatibility ya, dengan menambahkan hashtag atau pagar dan versi dari WordPress yang ingin dites. Jika teman-teman ingin melakukan testing terhadap temanya teman-teman terhadap WordPress 52 dan menambahkan plugin lazy loading dan classic editor. Jadi teman-teman juga bisa melakukan backward compatibility test untuk WordPress versi sebelumnya. Ini sangat cocok jika teman-teman menambahkan automated testing dan dijalankan di dalam continuous integration. Jika teman-teman punya repository yang berbeda untuk MU plugins atau specific themes ya, teman-teman bisa menggunakan konfigurasi mapping. Bisa dilihat lagi untuk kustomisasi port dan juga ingin merubah PHP version dari local WordPress env teman-teman. Saya belum tahu apakah mereka sudah punya versi WordPress 8. Kita coba aja cek. Bisa dengan cara docker images docker hub WordPress. Kita lihat WordPress-nya sudah support PHP 8 atau belum. Tag. Ya, sudah, tetapi masih beta. Jadi teman-teman juga bisa melakukan testing terhadap beta PHP 8 jika ingin mencoba. Demikian video saya mengenai WordPress env untuk local development Anda. Menarik bukan? Nah, jika teman-teman punya komentar, feedback, atau suggestion, atau rekomendasi, tips dan trik tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan like video ini jika Anda suka, dan support saya dengan subscribe video ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!